Oke, sudah kerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama praktikum pengolahan citra, di mana di dalam praktikum pengolahan citra ini, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan mengenalkan yang namanya tools praktikum kita, yaitu adalah Anaconda Navigator. Di dalam mohon maaf, di dalam pertemuan kemarin teori, saya sudah membagikan buku praktikum ya, buku praktikum ini yang nanti sudah saudara lihat di sana, di mana pertemuan pertama kita adalah mengenai pengenalan Anaconda Navigator. Nah, ini belum saya bagi linknya ya, Anaconda Navigator ya. Jadi Anaconda Navigator, sebentar. Saya berikan link downloadnya ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa ini. Ya, ini ya, link downloadnya untuk Windows. Bagi mahasiswa yang Windows. Mohon maaf, agak lambat ini. Oke, di sini nanti silakan download Anaconda Installer. Prosesnya lama, tinggal next saja nantinya. Nah, silahkan nanti dilakukan. Silahkan nanti dilakukan ya. Silahkan nanti diinstal. Untuk pertemuan ini saya lihatkan aja dulu ya Anaconda Navigatornya. Nah, ini ya. Di atas saya sudah memberikan toolsnya belum? Belum ya. Jangan lupa untuk presensi kelompok 1. Present maksudnya hadir ya, bukan absen ya. Tolong sekali lagi bisa dibedakan. Nah, ini ya. Ini nanti untuk feedback hari ini adalah di diskusi kelompok, di diskusi praktikum ya. Untuk kelompok 1, silakan nanti dipilih kelompok praktikum 1. Apa nanti feedbacknya, silakan untuk menjelaskan mengenai Anaconda Navigator dibandingkan dengan Google Colab. Ya, nanti di-replay saja di sini ya. Di-replay, silakan klik replay, lalu berikan penjelasan. Nah, salam, nama, NIM, terus penjelasan mengenai Anaconda Navigator dan Google Colab. Anaconda Navigator nanti bagi yang sudah download itu size-nya sebesar 500 MB kurang lebih. Lalu saudara ikuti saja langkah-langkahnya sesuai yang ada di buku modul praktikum yang sudah di-share. Lalu saudara gunakan, di mana nanti fitur yang saudara gunakan itu adalah yang Jupyter Notebook. Yang Jupyter Notebook ya mahasiswa semuanya ya. Lalu saudara buat new file di sana, lalu mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah saya bagi di sini. Apa yang sudah saya bagi di sini adalah, nah ini, Introduction Python. Sebelum masuk ke scikit image. Apa itu Introduction Python? Itu bagaimana kita nanti menggunakan yang namanya lingkungan dari Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook di sini nanti yang akan kita gunakan, begitu pula untuk Google Colab. Nah, kita sambil ini ya, sambil buka Google Colab ya. Nah, ini. Welcome to Collaboratory.
Ini saya juga buka Anaconda Navigator. Belum kebuka ini, mohon maaf ya. Agak lama memang, agak lama. Sebenarnya nggak lama sebenarnya, cuma ini kenapa ini lama? Biasanya cepat ini. Mohon maaf ya, belum kebuka Anaconda Navigatornya di sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Google Colab ya. Jadi mahasiswa itu untuk bekerja secara offline maupun online bisa dua-duanya. Offline itu menggunakan Anaconda Navigator, jadi dia nanti tidak tergantung dengan internet, kecuali nanti kalau saudara nanti nginstal sesuatu atau ngambil data sesuatu, otomatis butuh yang namanya nanti pengambilan data menggunakan internet ya. Tapi kalau untuk Anaconda Navigator, di mana nanti saudara memanfaatkan Jupyter Notebook, fiturnya itu ada banyak nanti ya. Ada bahasa R, ada Orange, ada Jupyter Notebook, ada apa satu lagi. Ada banyak di dalam Jupyter Anaconda Navigator untuk jendelanya nanti apa saja yang nanti saudara pilih. Tapi kita fokus pada Jupyter Notebook nantinya. Yang nanti, nah itu ya. Yang nanti itu ini kita mempraktekkan praktek pertama. Nah, ini saya sudah membuat, biasanya kalau saya membuat new notebook, cuma ini saya sudah membuat file dengan new notebook, saya beri praktek 1. Nah, ini. Nah, ini ya, salah satunya ini. Nah, ini adalah jendela dari Google Colab. Jadi kalau kita membuat sebuah objek dengan nama X, yang isi objeknya adalah 4, bagaimana cara menampilkannya? Kita tinggal ketikkan perintah print, lalu dalam kurung X, sehingga akan tampil objek tersebut. Lalu bagaimana mengenai tipe dari objek X tersebut? Oh, tipenya kita berikan sintak tipe X, namanya di sini adalah integer. Nah, ini file ini bisa saudara dapatkan di mana? Nah, di sini ya, yang sudah saya bagi, introduction Python. Nah, ini tinggal saudara praktekkan. Yang ini yang ada di dalam garis ini. Kalau ini adalah hasilnya, outputnya. Nah, ini yang IN itu maksudnya input kedua ini ya. Nah, seperti ini. Saya membuat objek dengan nama integer list. Nah, ini kurung siku, nanti ada juga di situ. Nah, ini range-nya. Range 0, 1, di situ kurung biasa ya, untuk membuat start value, end value, dan step size. Nah, ini yang nantinya bisa saudara praktekkan di dalam Google Colab maupun Jupyter Notebook. Ini Anaconda saya berhenti, mungkin ada sedikit masalah dengan internet ya. Saya nggak tahu kenapa ini. Baik, untuk pertemuan ini seperti itu ya mahasiswa semuanya untuk penggunaan dari Google Colab dan juga Anaconda Navigator. Mungkin bisa dicoba instalasinya di sana, silahkan. Berhasil download atau menunggu lama sekali, saya bisa minta feedback-nya. Pak, mohon maaf, saya nggak pakai wifi. Saya nggak pakai wifi, oke. Terus? Laptop saya sambungin ke HP. Ya, berarti nanti butuh waktu ya. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, silakan menggunakan Google Colab. Kalau bisa menggunakan Google Colab, jadi tidak perlu diinstal Anaconda Navigator. Bagi mahasiswa semuanya yang terkoneksi dengan WiFi, silakan menggunakan namanya Anaconda Navigator untuk bisa di-download. Size-nya sebesar 500 MB, yang mana seharusnya ini saya bukakan, tapi kok nggak muncul ini. Anaconda Navigatornya belum muncul di saya. Mohon maaf ya mahasiswa semuanya. Jadi nggak tahu ini kenapa
Anaconda Navigator saya berhenti di logonya. Application not responding, mohon maaf. Jadi saya force quit saja. Oke, saya buka lagi. Nanti saya tunjukkan ke mahasiswa semuanya ya bentuknya. Bagi yang sudah download Anaconda Navigator, silahkan diinstal sesuai dengan ada di buku petunjuk, buku modulnya ya. Bisa di-download ya buku modulnya ya. Nah, ini mahasiswa semuanya, mohon maaf ini. Akhirnya terbuka semua, terbuka. Nah, ini bentuknya. Bentuk dari Anaconda Navigator. Nah, ada data lore, ada IBM Watson Studio Cloud, ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, saat kita launch ini, kita akan membuka browser. Nah, kemarin ada salah satu mahasiswa yang ternyata pemanggilan localhost 888-nya terhenti. Saya kurang tahu itu, saya belum menemukan solusinya. Kenapa kok bisa terhenti? Apakah diblok oleh defendernya atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Nah, ini kalau saya launch, mohon maaf, saya tutup dulu. Saya buka untuk share keseluruhan. Saya klik, kelihatan ya? Launch ini ya. Saya klik Jupyter Notebook, ini akan membuka terminal. Di tempat saudara mungkin akan membuka command prompt. Nah, ini. Dia di sini nanti memanggil localhost 888. Nah, ada mahasiswa yang tidak bisa localhost-nya ini terkoneksi. Apakah itu diblok atau bagaimana? Solusinya memang saya belum sampai ke sana karena saya tidak pernah untuk memblok localhost ya. Nah, di sini mungkin mahasiswa nanti bisa googling ada apa dengan browser saudara yang tidak bisa akses untuk Anaconda Navigatornya. Nah, ini ya. Kalau bentuknya Jupyter Notebook seperti ini, lalu kalau saya membuat, saya taruh ya, misalnya saya taruh di dokumen, saya klik dokumen. Nah, di sini saya klik Anaconda Navigator. Nah, saya membuat apa bisanya? Bisa membuat folder di sini, bisa membuat folder. Nah, buat folder untuk apa namanya? Untuk rename-nya tinggal diklik rename di sini. Kelihatan ya? Saya harap kelihatan. Lalu praktikum. Ini saya buat folder atau directory. Nah, nanti di dalam folder atau directory praktikum saya bisa membuat new Python 3. Di sini adalah kita akan praktek seperti halnya saudara membuka Google Colab. Jadi nanti ini kalau saya memberikan inisiasi objek X dengan isian atau X memiliki nilai 4, lalu saya ketikkan untuk perintah menampilkan, tinggal shift enter. Atau running ini, klik. Nah, itu ya mahasiswa semuanya. IN itu maksudnya input, di mana dia melakukan instruksi yang pertama. Input pertama. Nah, kalau Y sama dengan 5, kita berikan di sana tampilan shift enter atau run di sini, kita klik run, dia akan memberikan increment di sini. Input 1, input 2 yang dijalankan. Kok X ya Pak ya? Ya, karena saya tidak memberikan ini sudah terinisiasi di atas ya. Coba kalau saya Y gitu kan, kita running lagi, nah 5. Ini menjadi input 3. Nah, ini sama kalau saudara nanti membuka Google Colab sama seperti ini. Sama seperti tampilan di dalam Jupyter Notebook. Nah, nanti silakan dipilih. Silakan dipilih untuk prakteknya. Yang terjadi permasalahan adalah pada saat nanti, pada saat nanti saya suruh Anda untuk mengupload ini, gambar ini. Gambar ini harus berada dalam satu direktori. Nah, jadi kalau saudara membuat apa namanya di ini ya, di sini
Ini kalau kita refresh, mohon maaf, ini saya beri nama dulu. Pertemuan 1, pertemuan 01, rename. Terus saya lihat ini, nah ini jadi berubah pertemuan 01. Nah ini gambar ini harus diletakkan dalam satu direktori ya. Jadi kalau kepingin menampilkan gambar yang ada di sini, ini di dalam Google Jupyter Notebook-nya, mohon maaf, Jupyter Notebook-nya ini harus ada file gambar yang nanti saudara panggil seperti itu. Tapi kalau di dalam Google Colab ya, ini ada folder atau directory, klik. Nah, ini harus kita unggah dulu. Kita unggah dulu, lalu kita berikan nama. Nah, ini ya, ada file diunggah ini. Nah, ini kita unggah filenya. Sehingga nanti di sini berupa data gambarnya, lalu di sini nanti kita bisa panggil. Nah, itu adalah cara nanti kita mempraktekkan setiap pertemuan di mana nanti ada contoh gambar. Nah, ini ya mahasiswa semuanya ya. Ini skit image 1 tidak kita lakukan. Ya, saudara hanya untuk pertemuan pertamanya adalah menginstal Anaconda Navigator. Setelah saudara berhasil menginstal, silahkan nanti dibuka. Nah, ini ya. Kalau di tempat modul itu ada 2 ya. Kalau di tempat aslinya itu ada banyak itu ya. Ada banyak fitur dari Anaconda Navigator. Yang sering saya gunakan adalah Jupyter Notebook dan juga Orange. Nah, terus nantinya Anda, saudara semuanya, saya memberikan sebuah penugasan feedback ya di dalam diskusi praktikum pertama. Silakan nanti setiap kelompok memberikan penjelasan mengenai penggunaan Anaconda Navigator dibandingkan dengan Google Colab. Bagaimana feedback saudara dalam menggunakan Anaconda Navigator dan Google Colab. Apa yang dipraktikkan ini, yang ini. Ada 1 sampai 10 ya, ada 1 sampai 10 ini. 1 sampai 10 halaman. Yang mana sih Pak yang skripnya? Skripnya ini. Input 1 ini yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini kalau ini maksudnya adalah bisa kelihatan ya. Ini hashtag atau pagar itu adalah catatan atau note untuk menjelaskan skrip ini menjelaskan mengenai tipe data integer. Nah, lalu ini ya, addition itu berarti adalah di sini formula penambahan. Ini adalah outputnya dari skrip yang saudara create di atas. Nah, ini ya, silakan nanti dikerjakan, lalu diberikan feedback, komentar dari penggunaan Anaconda Navigator setelah menginstal dan menggunakan Jupyter Notebook, lalu dibandingkan dengan Google Colab. Bagaimana menurut saudara? Lebih memudahkan yang Anaconda Navigator ataupun Google Colab? Silakan dipilih, lalu jelaskan alasannya kenapa memilih menggunakan Anaconda Navigator ataupun Google Colab. Nah, itu ya mahasiswa semuanya untuk praktek hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Alhamdulillah kalau sudah memahami dan mengerti, silakan nanti dipraktekkan secara mandiri. Dan ini adalah rekaman untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 yang nantinya menjalankan atau melakukan praktikum pertemuan yang pertama. Itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan yang pertama ini. Jika nanti ada kesulitan, silakan nanti membuat new discussion selain dari yang sudah saya buat ya. Silakan nanti membuat new discussion baru jika nanti butuh diskusi terkait praktikum yang mengalami kesulitan. Paham? Jika sudah paham, apakah bisa saya akhiri pertemuan kali ini? Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertemuan praktikum kali ini.
untuk Mas Afif dan mahasiswa yang mengulang, mohon maaf karena ini saya rekam. Jadi nanti silakan WA saya ya, tahu nomor saya ya. Tahu nomor saya, nanti silakan untuk WA saya nanti terkait apa yang harus dilakukan bagi mahasiswa yang mengulang. Itu yang ada di chat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, bagi mahasiswa yang mengulang nanti tolong di WA saya untuk bisa memberikan langkah bagi mahasiswa yang mengulang. Saya akhiri, ini adalah video rekaman juga untuk kelompok kedua yang nantinya bisa digunakan untuk penjelasan praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.